Haleluya, Bapak Ibu Saudara terkasih, saya mau menyapa dulu dengan sukacita. Shalom. Sekali lagi sambil lambaian tangan di atas. Shalom. Haleluya. Selamat datang, selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya kabar kita ada luar biasa bersama Tuhan. Kami boleh selalu dekat hanya pada Tuhan. Haleluya. Sebab yang kami ini bergaul selalu dengan Yesus. Haleluya. Haleluya. Dengan sukacita katakan, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti. Sekali lagi katakan, ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Sebab apa? Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Haleluya. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan iman kita katakan sekali lagi, haleluya. Yo. Ku mau selalu dekat hanya pada Tuhan, bergaul selalu dengan Yesus. Sebab karena apa? Kebenaran firman-Nya menguduskan aku hingga ku sempurna seperti Dia. Kasih karunia telah Tuhan berikan. Haleluya. Dan ini yang kita yakini, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Kasih karunia, kasih karunia Tuhan berikan, berkat-Nya melimpah di dalam hidupku. Haleluya. Keberhasilan dan kesehatan, keselamatan dari Yesus. Keselamatan, keselamatan dari Yesus. Sekali lagi katakan, keselamatan bagi Yesus membelaiku. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Puji Tuhan, selamat beribadah para hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita akan mengambil firman Tuhan dan kita akan mengambil Alkitab kita. Ambil Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, kita akan membacakan firman Tuhan dari Mazmur 146 mulai 1 sampai 8. Saya minta kepada kita supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Hanya Allah satu-satunya penolong. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan.
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Ayat 8 kita sama-sama. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang yang benar. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya ya Tuhan, bahwa setiap pengharapan kami ada dalam Tuhan. Dan kami mau percaya penuh kepadamu Tuhan. Sebab siapakah kami kalau bukan tanpa Tuhan ya Tuhan. Kami hanyalah manusia biasa Tuhan, yang perlu pertolongan-Mu ya Bapa. Biarlah selalu hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Bersama dengan iman kita katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Kami percaya Kau penuh, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Sekali lagi dengan iman katakan, kami perlu, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi dengan rasa percaya katakan dengan iman, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Dengan penuh kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Yesus yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Bapa yang baik, biar ini yang menjadi kepercayaan dan yang kami yakini ya Tuhan. Kami boleh mengandalkan Tuhan di setiap apapun kehidupan kami, di setiap langkah kami Tuhan, di setiap keputusan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami mengambil sikap hati dan sikap jiwa mengandalkan Kau Tuhan, tidak ada rasa kecewa, karena kami percaya ketika kami mengandalkan Kau Tuhan sepenuh hidup kami Engkau jamin ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dan rasa syukur kami ya Tuhan, dan kami yakini, kami percaya Bapa dengan lembut katakan, Yesus hanya Kau andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain. Mari jemaat saudara terkasih katakan, Yesus oh ya Rabbi Yesus, ialah Bapa yang Roh Kudus. Adalah Rabbos, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Sekali lagi dengan lembut jemaat, mari kita naikkan dengan hati sepenuh. Oh Yesus, biar setiap langkah kami mengandalkan Kau ya Tuhan Yesus. Siapapun, ya Bapa Yesus. Mari kita rasakan hadir Tuhan Yesus di setiap waktu. Tiada lain ku andalkan selain Kau Yesus. Oh Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku. Biar kami mengandalkan Kau Tuhan, siapapun ya Bapa. Oh Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, tiada
tiada lain kuat selain Kau, Yesus. Kau lagi dengan iman katakan, tiada lain yang kuandalkan selain Kau, Yesus. Tuhan, biar hanya Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Biar hanya Yesus yang cukup bagi kami ya Tuhan. Tidak ada yang lain ya Bapa ya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Dan ini yang mau kami katakan. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for. Hanya Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Enough for me. Apapun yang kami perlu ada dalam-Mu ya Tuhan. Everything I Christ is enough for me, because Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough for, because Christ is enough for me. Everything I need. Boleh sama-sama saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara terkasih. One more time, Christ is enough. Christ is enough for me, because Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything Christ is enough. Christ is enough. Sebab Engkau cukup bagi kami ya Tuhan. Grace enough for me. Apapun yang kami perlu ada dalam-Mu ya Tuhan. I need is in you. Everything I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided. Biar setiap keputusan kami Tuhan mengikut Engkau ya Tuhan. No turning back, no turning. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning, no turning
Haleluya. Yang siap bersuka cita memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Masih ada sukacita, amin. Haleluya. Coba salam kanan kiri muka belakang, minimal 4 orang. Masih ada sukacita, amin. Amin. Haleluya. Sebab kita hari ini kita akan menuai sukacita karena kita akan bersorak-sorai. Haleluya. Katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sekali lagi, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak. yo semua katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur berkasnya. Dengan sukacita bertepuk tangan buat Tuhan, katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, Kanan kita seperti apa? seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak. GB Emmanuel katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata Pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan sambil menabur yang menabur dengan mencucurkan air mata sorak-sorai. Hey, yang berjalan menabur pasti pulang membawa berkasnya. Sambil tepuk tangan di atas. Yang dengan mencucurkan air mata pasti akan dengan sorak-sorai yang berjalan. Sekali lagi yuk. Only jemaat yang ini seruan kami ya Tuhan. Sorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur GB Emmanuel siap-siap katakan yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorakan. Hey! Yang berjalan menangis sambil menabur pasti pulang membawa berkas pasti pulang membawa berkas
Masih ada power, amin. Amin. Habiskan buat Tuhan kita, habiskan. Haleluya. Haleluya. Iya, Bapak, kamu muda-mudi, saya rindu mendengar haleluya 3 kali. Ada kamu muda-mudi, lambaikan tangan coba. Iya, yang masa single ya, yang belum menikah. Siapkan. Siap suara haleluya 3 kali, siap. Haleluya. Songon hohong. Iya. Haleluya 3 kali, siap. Haleluya. 1, 2, 3. Ada mungkin yang masih belum makan ya. Ya, kaum Bapak Ibu siap? Amin. Oh, haleluya. Terpujilah, semakin tua semakin luar biasa. Haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Haleluya, luar biasa ya. Kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyalakan api kita buat Tuhan. Mari kita lepaskan jiwa kita. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus Pemenang. Nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. katakan, Mengalir kuasamu, nyalakan apimu. ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban Terjadi. Tepuk tangan buat Tuhan. Langkah kami takkan berhenti ya Tuhan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib. Bukan ajaib namanya. Ya, Roh Kudus membakar setiap kami. Haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi. Melimpah, mengalir kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh tercurah kuasamu, nyalakan apimu. Ku nyanyi oh keajaiban terjadi. Kita siap-siap sautan buat Tuhan ya. Sorakan oeo. Haleluya. Sekali lagi. Musik memuji Tuhan. Yo. Hey ah. Lagi. Hey ah. Lagi. Hey ah. Ya Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Naikkan pujian mujizat JB Emmanuel terjadi. katakan, mengalir kuasamu, nyalakan api. Nyanyikan oh tercurah kuasamu,
Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Lebih meriah lagi, semakin meriah lagi. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Sukacita kami bagi Tuhan, dan kami akan tetap terus menyalakan api kami untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Di setiap pengharapan kami nih, setiap keinginan kami, walau saat ini belum terjawab, walau saat ini kami hanya menunggu jawaban, kami percaya bahwa di waktu Tuhan yang terbaik ya Bapa. Haleluya. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajarku mengenal hatimu Haleluya. dan percaya jalanmu yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik. Turut kehendak. Sekali lagi kita katakan haleluya bersama. Saat ku tak mampu berharap, kekhawatiran menghimpit jiwaku, kekuatanku datang darimu, memampukanku kembali berharap. Ajar kami mengenal-Mu ya Tuhan. Ajarku mengenal hati-Mu, bahwa jalan-Mu lah yang terbaik ya Tuhan. Dan percaya jalan-Mu lah yang terbaik. Di kelemahan kuasa-Mu sempurna, Kau Allah yang tak akan tinggalkan. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kami percaya ya Tuhan. Ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik.
bersama-sama boleh kita bangkit berdiri. Turut kehendak-Mu. Ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Kita yakini, ku percaya pasti bukan di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak. Percaya Engkau bekerja buat kebaikanku, walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu ku percaya, ku percaya. Yang terbaik, turut kehendak. Sekali dengan iman katakan, ku percaya, ku percaya. Saya serahkan dengan hormat kepada Bapak Gembala. Walau belum ku kami percaya Tuhan, ku percaya pasti Tuhan bukakan jalanku di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu di waktu-Mu. Yang terbaik, turut dengan iman katakan bersama, di waktu-Mu yang terbaik, turut kehendak-Mu. Haleluya. Salam. Ya, kita bersyukur walaupun di saat kita memuji mungkin banyak diam. Saya pun ya tidak seperti biasa, saudara. Kita tidak hafal lagu-lagu karena ada gangguan teknis buat proyektor kita. Jadi kemarin memang sudah diperbaiki, tapi inilah terbatas kekuatan manusia. Tapi saya percaya tidak mengurangi ya berkat Tuhan kepada kita. Karena kita percaya ada Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Baik, kita akan buka firman Tuhan dari kitab Yosua. Pasal 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat 17.
Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir. Beribadahlah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Dialah yang telah moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang telah kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Amin, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, kita baca dengan baik dari ayat ya pasal 24 ayat 1 sampai dengan ayat 28. Saudara, ini mengingatkan orang percaya. Kalau kita perhatikan dengan baik bahwa mereka adalah orang yang beriman. Bangsa Israel adalah orang beriman. Yosua adalah orang yang beriman. Makanya saudara, tema firman hari ini hidup oleh iman. Amin, saudara. Tidak semua manusia hidup oleh iman. Ada hidup oleh kekuatannya, ada hidup oleh hartanya, ya. Oleh dia hidup karena ada jabatannya, saudara. Tapi bangsa Israel hidup oleh iman. Haleluya, saudara. Kalau hidup oleh iman berbeda dengan hidup tanpa iman. Walaupun dia mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, perkataannya berkata, aku hidup oleh iman. Tapi bisa dilihat oleh orang lain, benar-benar dia bukan hidup oleh iman, saudara. Maka hidup oleh iman, kita lihat bagaimanakah orang hidup oleh iman. Ada beberapa hal yang kita lihat hidup oleh iman. Apa tandanya? Apa ciri khasnya? Dia hidup oleh iman. Yang pertama adalah dia pegang ajaran yang benar. Pegang ajaran yang benar. Berarti ada ajaran yang salah. Makanya kita anak Tuhan, hamba Tuhan, pastikan kita pegang di hati kita simpan di hati kita ajaran yang benar. Ajaran yang benar adalah berasal dari sorga. Amin, saudara. Ajaran yang benar itulah ajaran Tuhan. Karena banyak ajaran bukan berasal dari sorga. Tolong dibaca Pak ayat atau baca bersama-sama. Ya. Kita lihat dari pembacaan tadi Yosua pasal 24 ayat yang 14 dan 15 bagian A. 15 satu ya. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah,
Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Iya, sampai di situ. Saudara, dari pembacaan ini, perhatikan dengan baik. Dikatakan oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan. Dan beribadahlah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Ini kan perkataan ini berasal dari sorga. Bukan berasal dari dunia. Dia katakan, berarti Tuhan yang berbicara, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Pastikan perkataan ini adalah ajaran yang benar. Perkataan ini bukan berasal dari dunia, tapi perkataan ini berasal dari Tuhan. Maka Tuhan ingatkan gereja Tuhan, biarlah pegang ajaran yang benar. Ya. Artinya apapun ajaran yang berasal dari dunia tidak tergoncang, tidak lepaskan ajaran yang benar. Kita tahu ini ajaran palsu, ini ajaran yang salah. Kita tidak mau buang ajaran yang benar, lalu kita pegang ajaran yang palsu, ajaran yang salah. Saudara, makanya saya katakan, terlalu banyak yang mengaku agama Kristen, terlalu banyak yang mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi yang dipegang adalah ajaran manusia. Saudara, banyak mengaku anak Tuhan, hamba Tuhan, tapi yang dipegang bukan ajaran yang benar, tapi ajaran yang salah, ajaran yang palsu. Bahkan rela berkorban demi ajaran yang salah. Makanya jangan sampai gantikan ajaran yang benar dengan ajaran yang palsu. Saudara, inilah tanda-tanda orang hidup oleh iman. Kalau kita anak Tuhan, hamba Tuhan, buktinya kita anak Tuhan, pegang ajaran yang benar. Haleluya. Ya, saudara-saudara, peganglah ajaran yang benar. Percayalah kepada ajaran yang benar. Jangan ragukan ajaran yang benar. Saudara, bahkan dikatakan ini sering tidak dipraktikkan dalam situasi hidup. Tidak dipegang. Coba Pak dibaca dulu. Ini ayat terkenal. Tapi ini enggak dipegang di masa-masa sukar. Di masa-masa menghadapi tantangan. Di masa-masa menghadapi penderitaan. Matius pasal 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Iya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dia Tuhan ingatkan kepada kita, kita siap diajar. Siap menerima ajaran yang benar. Walaupun kadang-kadang daging kita, seringkali daging kita menderita. Bahkan kita mengalami aniaya karena pegang ajaran Tuhan. Saudara, bahkan dia katakan, ini banyak dilupakan di saat kita menghadapi penderitaan, masalah. Ya, sepertinya nggak ada kekuatan kita lagi menghadapi tantangan, menghadapi masalah. Dia ingatkan, pegang ajaran Tuhan, bahwa dikatakan ayat terakhir, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Haleluya. Percayalah Yesus menyertai kita. Jangan kita menghadapi dengan kekuatan. Jangan hadapi dengan kemampuan. Jangan menghadapi dengan pengetahuan kita. Kita pasti kalah.
hadapilah masa-masa sulit bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara, terlalu banyak manusia di kolong langit ini tidak bisa bergembira di masa-masa sulit, di masa-masa sukar, di masa-masa kita sedang menghadapi aniaya. Tidak mampu untuk bergembira, tidak mampu untuk bergembira. Saudara, ini biasa, tapi mari kita hidupi. Mazmur pasal 37 ayat 4. Silakan Pak. Mazmur 37 ya, ayat 4. ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Semua manusia punya keinginan. Orang berdosa maupun orang benar punya keinginan, saudara. Ya. Firman ini berkata, bergembiralah karena Tuhan. Walaupun sedang menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit. Kita lihat hari-hari ini, khususnya ibu-ibu. Ya. Ibu-ibulah yang mengerti soal harga-harga di pasar. Pemasukan tidak bertambah, tapi pengeluaran makin bertambah, makin tinggi. Salah satu contoh beras. Siapa tidak mengeluh ibu-ibu? Beras terus makin naik. Bahkan makin naik lagi katanya beras ini. Padahal pendapatan enggak naik. Maka hadapilah masalah ini. Masalah hidup dengan iman. Kalaupun ya, realitanya mungkin akan kita kurangi soal makan kita. Ini kan daging kita menderita. Yang biasanya 2 piring menjadi 1 piring. Yang biasanya 1 piring menjadi setengah piring. Apakah kita tidak bergembira karena porsinya makin berkurang? Secara manusia pasti ada pengaruhnya. Tetapi firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Amin saudara. Bergembiralah karena Tuhan. Ya. Firman sudah menubuatkan 2 Timotius 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Jadi jangan kaget kalau hari-hari ini, ya, kalau bertambah hari makin akhir saudara. Bukan ke awal. Makin bertambah tahun, umur kita ya, makin sedikit. Bukan bertambah umur kita, tapi waktu kita di bumi makin singkat. Maka kalau ulang tahun panjang umurnya, banyak bersukacita panjang umur. Tetapi waktu hidup semakin singkat. Saudara, bertambah umur tapi waktu kehidupan di bumi ini pasti berkurang, nggak mungkin bertambah. Saudara. Kata firman, ketahuilah, karena banyak orang lupa. Jadi jangan kaget kalau sekarang makin terasa kesukaran, itu bisa dibuatkan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Semua. Apapun profesi kita lihat makin sukar. Tapi fokus kita bukan kelihatan ini. Tapi fokus kita kepada yang tidak kelihatan. Ada berbicara kepada saya, tidak orang Kristen.
bahwa hidup ini hanya sementara, dia bilang. Tapi akan tiba saatnya kemah abadi menurut dia. Yang melihat sementara banyak orang mati-matian untuk mendapatkan yang kelihatan. Tapi kemah abadi hanya satu kata, kali dua katanya. Kemah abadi menurut dia. Kuburanlah kemah abadi secara pikiran manusia. Itulah kemah abadi. Hanya itu tempatnya. Semua tinggal. Ya. Secara manusia setelah meninggal masuk ke liang kubur. Itulah menurut dia kemah abadi. Tapi kemah abadi kita adalah hidup yang kekal. Haleluya. Kemah abadi kita hidup yang kekal. Saudara, kita tidak tahu. Saya percaya kita semua maunya lebih lama hidup di dunia ini. Tanpa terkecuali. Tapi di saat-saat kita masa-masa sukar enggak ada iman, dia bilang, Tuhan, ini orang Tuhan lebih cepat kembali ke Bapa lebih baik. Ya. Karena terlalu banyak tekanan, terlalu banyak penderitaan. Dia bilang lebih cepat lebih baik. Dia nggak suka lagi. Ya. Ada seorang bapak, istrinya meninggal. Dia bilang, kemarin ada cerita kepada saya. Dia cerita, ini katanya, istrinya meninggal, lalu dia bilang, saya tidak kuat. Jadi ucapan itu memang sering kali punya kuasa ucapan kita. Dia bilang begini, karena dia merasa tanpa istri, dia tidak kuat. Lalu dia bilang sama orang-orang, saya tidak kuat hidup sendiri. Begitu meninggal istrinya, saya pun akan cepat kembali kepada Bapa, dia bilang. Tidak terlalu lama, enggak lebih setahun. Perannya, dia tahu dia mau pergi. Semua dipersiapkan sebelum ke rumah sakit. Pakaian untuk meninggal sudah dipersiapkan. Sepatunya semua dipersiapkan. Bahkan nanti kasih sama tulangku, sama tulangmu, kasih sama anak pesan. Ini kasih sama mereka. Tidak terlalu lama di rumah sakit. Begitu dibawa rumah sakit beberapa hari, langsung meninggal. Jadi waktu meninggal dibawa latasin. Udah semua di situ. Uang mau dibagi-bagi pun sudah situ. Maka yang saya nilai di situ kuasa perkataan. Ada lagi seorang bapak, dia bilang begini, dia masih muda 50. Saya sudah bau tanah. Hati-hati perkataan kita. Sudah bau tanah. Apa rupanya? Saya sudah punya cucu dari laki-laki, anak laki-laki sudah punya cucu dari anak perempuan. Enggak ada penyakit parah. 1-2 minggu dia sakit, selesai. Karena kuasa perkataan. Jadi tujuan hidup kita bukan harus, jangan seperti itu. Mau cepat kembali ke Bapa. Mari kita bunuh. Selama aku hidup, biarlah aku jadi berkat. Haleluya. Ini. Biarlah kita berdampak. Nanti akan kita lihat itu. Maka yang pertama ini saudara, pastikan ya, kita pegang ajaran Tuhan. Akhirnya kalau pegang ajaran Tuhan tidak bimbang apapun diperhadapkan kepada kita. Apapun diperhadapkan. Ini saudara. Itulah membuat kita berjalan hidup oleh iman.
Tidak semua orang hidup oleh iman. Ini adalah kasih karunia Tuhan. Kalau hidup oleh iman artinya menderita pun tidak tergoncang iman kita. Maka dikatakan tadi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, supaya kita lebih lanjut ayat 2, Pak. Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Puji Tuhan. Perhatikan ayat 2. Inilah situasi di akhir zaman kehidupan manusia. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Bagaimana kita? Apakah kita hidup ini hanya mencintai diri sendiri? Yang pertama, tidak peduli sesama. Bahkan sesama pun tidak peduli. Itulah keadaan zaman. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, kalau dalam keluarga, jangan hanya dirimu perhatikan. Perhatikan seisi rumah. Haleluya. Saudara, memperhatikan itu bukan hanya bentuk uang. Ada orang memperhatikan, ada orang menolong lewat uang. Apakah kalau nggak ada uang kita nggak bisa memperhatikan? Bisa. Lewat doa, kata-kata membangun, kata-kata menguatkan, kata-kata yang menghibur. Tapi kalau Tuhan beri kemampuan kepada kita untuk memperhatikan lewat materi, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita praktekkan di gereja ini. Dimulai di rumah tangga, saling memperhatikan seisi rumah. Di gereja lokal saling memperhatikan. Itulah yang memegang ajaran Tuhan. Ya. Di mana-mana ini nyata ayat ini. Hanya memperhatikan dirinya sendiri. Hanya mencintai diri sendiri. Jadi Tuhan beri umur panjang kepada kita. Diberi kesempatan untuk memperhatikan sesama kita. Haleluya. Perhatikanlah mulai di sesi rumah. Baru di gereja. Makanya gereja kita berbeda dengan yang lain. Harus berbeda. Karena apa? Karena kita pegang ajaran yang benar. Ciri khas yang mengaku anak Tuhan dari dulu sampai sekarang. Kalau berkata-kata sudah banyak pintar. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, soal berkata-kata sudah banyak jago. Tapi perbuatan enggak ada. Saudara. Kita perhatikan, bukan hanya, jadi kalau kita enggak banyak uang tidak bisa lewat kata-kata, lewat doa kita. Mari kita perhatikan sesama kita. Kecuali ada sama kita tidak perhatikan lewat materi kita, itu yang salah. Ya, hanya satu kali dua nih nanti masuk ke sana tinggal semua, nggak tahu lagi kita siapa menikmati itu. Ya, ada seorang bapak berkata kepada saya, kalau saya mati Pak Pendeta, katanya istrinya masih ada. Nggak tahu aku nanti istriku entah kemana, nggak tahu saya itu. Apalagi hartaku nggak tahu saya itu. Kalau sudah mati, maka selama itu hidup, mari kita pegang ajaran yang benar. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua tolong dibaca Pak, Yosua ayat 15b. Yosua pasal 24 ayat 15b. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Iya. Inilah pengakuan Yosua. Tetapi aku
dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Anak Tuhan, hamba Tuhan harus punya komitmen. Anak Tuhan, hamba Tuhan tentukan pilihan. Beribadah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi atau beribadah kepada Allah lain, Allah kecil. Saudara, Yosua ambil keputusan, pilihanku, istriku, anakku, sesi rumahku, kami beribadah kepada Tuhan. Maka saudara, yang kedua, Tuhan beri kebebasan untuk tentukan pilihan. Kita harus menentukan pilihan. Beribadah kepada Tuhan atau beribadah kepada yang lain. Saudara, kalau kita lihat kehidupan Yosua, begitu luar biasa. Orang beriman itu menentukan pilihan. Dia tentukan pilihan bukan karena pengaruh yang kelihatan. Saudara, Yosua dan Kaleb di waktu masa-masa muda, mereka, pilihan mereka kepada apa yang dikatakan Tuhan. Mereka tidak dipengaruhi oleh keindahan. Mereka tidak dipengaruhi oleh situasi. Tapi mereka, Yosua dan Kaleb, ambil keputusan. Mereka melihat seperti Tuhan melihat. Haleluya. Biarlah pandangan Tuhan, penglihatan Tuhan menjadi penglihatan kita. Hanya Yosua dan Kaleb. Ya. Secara demokrasi, bahwa Yosua Kaleb itu kalah, hanya 2-10. Ya. Yang 10 mengambil keputusan, kita hanya sebesar semut. Mereka sebesar gajah, tak mampu mereka. Karena mereka melihat bukan cara pandang Tuhan. Makanya mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan supaya kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Amin, saudara. Makanya dikatakan di sini di firman Tuhan, apa kelebihan Nuh, apa kelebihan Henok, apa kelebihan Elia? Mereka bergaul dengan Allah. Maka kalau kita bergaul dengan Allah, bergaul erat dengan Tuhan, kita enggak salah menentukan pilihan. Ya. Saudara, apalagi dalam masa-masa sukar, supaya kita jangan salah menentukan pilihan. Saudara, jangan dipengaruhi oleh situasi. Saudara, zaman-zaman Orde Baru, terlalu banyak orang tua, apalagi kalau merasa tidak mampu. Tidak mungkin anakku ini bisa bekerja. Semua diatur oleh ini. Ini yang mengatur. Lalu kelihatan banyak orang tua tidak beriman. Karena begitulah dunianya. Saudara, zaman itu. Tetapi setelah zaman reformasi, bisa orang bekerja tanpa uang. Kenapa? Saya percaya kedua kali pemerintah ini supaya pemimpin bangsa kita supaya benar mereka jadi alat Tuhan. Haleluya. Saudara, bulan 10 akan dilantik presiden. Tugas kita warga negara bawa mereka supaya dikendalikan oleh Tuhan. Amin.
Doakan. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan di pihak pemimpin, kita pun merasa diberkati, kita ikut diberkati. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai pemimpin, kita juga yang menderita. Maka kita berdoa buat pemimpin bangsa ini supaya mereka ada di dalam tangan Tuhan. Supaya mereka dikendalikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengendalikan pemimpin, maka yang terbaik penduduk rakyat Indonesia akan menikmati berkat yang dari Tuhan melalui pemimpin bangsa kita. Haleluya. Yang seringkali kita menyalahkan. Kita tahu pemimpin itu pun punya kelemahan. Sudah kita tahu setiap pemimpin ada kelemahan, tapi kita enggak doakan. Mari kita bersungguh-sungguh mendoakan pemimpin. Supaya mereka ada dalam tangan Tuhan. Kalau mereka dalam tangan Tuhan, mereka menjadi alatnya Tuhan. Doa kita supaya bimbing bangsa ini ke depan, semua menjadi alatnya Tuhan. Amin saudara. Makanya, mari kita sungguh-sungguh berdoa pemimpin bangsa ini 5 tahun ke depan. Apalagi bulan 11 sudah dekat pilkada. Tugas kita berdoa. Biarlah menjadi yang terpilih untuk memimpin provinsi, memimpin kota, memimpin kabupaten, benar-benar dikendalikan oleh Tuhan, dipegang oleh Tuhan. Jadi mereka nggak bisa menuruti keinginan. Biarlah apa yang Tuhan mau mereka kerjakan. Itu tugas gereja. Berdoa buat pemimpin bangsa, berdoa buat pemimpin, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah provinsi, kota maupun kabupaten. Makanya saudara, biarlah kita terus tugas kita berdoa untuk pemimpin bangsa ini. Amin saudara. Iya. Saudara yang kekasih, kita doakan supaya pemimpin bangsa ini disertai Tuhan. Ya. Pemimpin bangsa yang disertai Tuhan pasti melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Itulah pemimpin yang disertai oleh Tuhan. Saudara, mulai mengeluh banyak orang, katanya pertumbuhan ekonomi sudah 6%. Realitanya, mulai rakyat makin menderita. Ya, makin menderita kok. Di atas kertas pertumbuhan ekonomi 6%. Tapi realitanya dalam kehidupan masyarakat nggak seperti itu. Makanya jangan hanya teori, itu realitanya juga ikut mengalami. Penduduk bangsa ini, rakyat Indonesia menikmati dalam kehidupannya sehari-hari pertumbuhan ekonomi saudara. Maka yang kedua ini, mari kita tentukan pilihan kita. Kita yang menentukan pilihan kita. Yosua menentukan pilihan. Pilihannya adalah beribadah kepada Tuhan pencipta langit bumi segala. Yang lain beribadah juga, tapi bukan kepada Tuhan. Saudara, bahkan nenek moyangnya pun beribadah kepada yang Allah lain. Saudara, jadi itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Ambil keputusan, komitmen kita hanya beribadah kepada Tuhan. Saudara, di saat kita beribadah kepada Tuhan, artinya selalu bersama dengan Tuhan. Orang yang beribadah kepada Tuhan selalu bersama-sama dengan Tuhan. Kita lihat kisah para rasul, bahwa mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi enggak hitung-hitungan. Kisah para rasul 2 ayat 42. Ayat 42. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya. Beribadah kepada Tuhan, komitmen kita beribadah kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, mereka bertekun dalam pengajaran. Untuk menerima ajaran yang benar, harus bertekun beribadah.
Amin saudara. Supaya kita jangan salah menentukan pilihan, harus bertekun beribadah. Saudara, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Di ayat 46. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Beribadah tiap-tiap bulan bukan. Beribadah tiap-tiap minggu tidak. Beribadah tiap-tiap hari. Sungguh-sungguh kita ini beribadah bersama hanya Minggu, Selasa, Jumat. Belum tiap-tiap hari. Daging kita menderita kalau beribadah tiap-tiap hari. Saya ingat di kampung dulu orang beribadah aliran Pentakosta. Enggak ada penerangan, jalan listrik enggak ada. Pakai obor. Jalan 3 sampai 5 km malam, jalan mereka. Kenapa mereka bisa setia? Karena merasa disertai Tuhan. Menikmati ada Tuhan menyertai mereka. Tiap-tiap hari, bukan naik sepeda motor, bukan naik angkot. Jalan kaki, mendaki, turun. Saudara, maka Tuhan ingatkan kita. 3 kali seminggu pun sudah merasa menderita. Bagaimana ini? Jamak mula-mula. Tiap-tiap hari. Kalau tidak merasa Tuhan menerima kita. Sekali seminggu pun terasanya menderita untuk datang beribadah ke rumah Tuhan. Sekali seminggu. Apalagi 3 kali. Sekali seminggu aja. Enggak menikmati apa-apa kok. Datang susah, pulang susah. Kenapa? Di ibadah tidak merasakan Tuhan kok. Semoga yang hadir ini, di saat kita beribadah, ada Tuhan bersama kita. Mari kita nikmati. Bahwa Tuhan, makanya rugi kalau ibadah. Kalau di ibadah pasti kita menikmati kehadiran Tuhan. Menikmati kuasa Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Makanya kalau kita lihat 1 Samuel. 1 Samuel 1 ayat 2. Iya. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Iya. Elkana punya istri 2 orang. Istri yang sah namanya Hana. Istri yang tidak sah namanya Penina. Terus ayat 3. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Mereka setia tahun ke tahun beribadah. Elkana dan istrinya tahun ke tahun. Tidak hanya setahun, terus setia. Walaupun istrinya yang bernama Hana punya pergumulan yang sangat luar biasa. Yang pertama pergumulannya adalah dia tidak punya anak. Ada seorang ibu bersaksi, nggak di sini. Saya tidak kepingin punya anak.
itu wanita atau tidak wanita? Saya percaya seorang istri inginlah punya anak. Saya tidak ingin punya anak. Ini wanita tuh bukan wanita. Saudara, itu sudah seperti ada kelainan itu. Tapi Hana memang dia ingin Tuhan karuniakan anak. Tapi tidak menghalangi, walaupun dia tidak punya anak, dia setia dengan suaminya pergi ke rumah Tuhan. Setia dengan suaminya beribadah ke rumah Tuhan. Dia tidak dipengaruhi, sepertinya Tuhan tidak adil. Masa istri yang tidak sah 2 kali setahun melahirkan? Bisa kan? Bisa ibu-ibu dua kali setahun melahirkan? Bukan kembar. Anak pertama lahir bulan Januari. Anak kedua lahir bulan Desember. 2 setahun. Jadi sombonglah yang bernama Penina. Direndahkan, dihina. Yang istri pertama yang bernama Hana. Itu kan manusia. Hana belum malaikat. Dia manusia, dia sedih. Tapi dia tidak larut dalam kesedihan. Dia datang berdoa. Dia curhat kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku tidak kuat menghadapi Penina ini. Tuhan, berilah kekuatan kepadaku supaya saya tidak berdosa menghadapi Penina. Kalau berbicara hak, bisa diusir itu. Dia istri yang saku, tapi dia tidak digunakan haknya. Dia serahkan kepada Tuhan. Dia berhak untuk mengusir karena istri yang sah, tapi dia tidak pakai hak. Dia kembalikan kepada Tuhan. Tuhan, yang penting beri kekuatan kepadaku supaya aku kuat menghadapinya. Saudara, makanya enggak dicatat dari kitab mereka jembak-jembakan. Ibu-ibu pernah di kampung waktu saya SD berkelahi, itu jembakan rambut yang ditarik. Saudara, kan panjang. Kalau laki rambut ditarik, lepas. Kalau wanita panjang ditarik itu. Yang kuat menarik rambut yang lemah. Saudara. Jadi Hana tidak seperti itu. Tidak dia pakai haknya. Dia tahu. Biarlah Tuhan. Apa rencana Tuhan? Itulah yang terjadi. Saudara. Maka Elkana dan Hana dia setia bertahun-tahun. Tidak 1 bulan. Tidak 1 tahun, bertahun-tahun. Dan itu bisa melihat, di Alkitab mencatat bahwa Hana itu benar-benar dia hanya curhat kepada Tuhan. Apapun pergumulannya, dia datang kepada Tuhan. Apapun pergumulanmu, datanglah kepada Tuhan. Masa-masa sukar itu kita punya pergumulan. Mari kita datang, bawa kepada Tuhan. Sepertinya nggak ada pertolongan. Berdosa kita kalau memperhatikan kanan kiri. Kok nggak ada menolong saya? Kok nggak ada anak Tuhan ini menolong saya? Berdosa kita mengandalkan manusia. Andalkanlah Tuhan. Kata kitab Yeremia pasal 17. Baca dulu Pak supaya kita dikuatkan oleh ayat ini. Yeremia pasal 17. Itu Tuhan. Yeremia pasal 17. Yeremia 17 ayat 7. Iya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
dan menaruh harapannya kepada Tuhan. Masa-masa sukar pun, masa-masa sulit, masa-masa penderitaan yang Tuhan izinkan, mari kita fokus kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, beri waktu kepada Tuhan. Tidak hitung-hitung waktu. Maka jemaah mula-mula tadi, mereka mengandalkan tiap-tiap hari. Enggak dibilang, ya maunya janganlah tiap hari ibadah. Enggak 3 kali seminggu kek. Jangan tiap hari. Enggak ada usul dari umat mengatakan jangan tiap-tiap hari. Kalau tidak hidup oleh iman, janganlah terlalu banyak ibadah kita. Ya kan? Kalau bisa hanya hari Minggu aja. Itu pun ibadahnya 1 jam, mulai awal sampai 2 berkat. 1 jam aja Pak ibadah kita. Kan bukan selamanya. Maka gereja 1 jam saja. Banyak orang kepingin seperti itu. Makanya kita nggak dipengaruhi oleh situasi. Ada yang gereja hanya 1 jam saja. Nama gereja 1 jam saja. Mereka lah itu. Kita nggak perlu menghakimi. Ibadahnya hanya 1 jam. Sampai nama gereja ini gereja 1 jam saja. Saudara kekasih. Jadi mari kita tentukan pilihan kita. Andalkan Tuhan atau andalkan kekuatan. Andalkan Tuhan atau andalkan manusia. Kita yang menentukan pilihan. Yang terakhir. Yang pertama, pegang ajaran benar. Yang kedua, kita diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Yang ketiga, pastikan kita bertindak. Tujuannya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ayat 16 Pak dan 17. Yosua pasal 24. Ayat 16-17. Ayat 16 sampai 17, Yosua pasal 24. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Iya. Mari kita bertindak, apapun perbuatan tindakan kita, pastikan menenangkan Tuhan. Haleluya. Di saat kita bertindak ada Tuhan bersama kita. Iya. Di saat mereka keluar dari Mesir ada Tuhan bersama mereka. Kalau tindakan kita benar, pasti ada Tuhan di pihak kita. Tadi pegang ajaran yang benar, tentukan pilihan. Yang ketiga bertindaklah. Ya. Luar biasa. Kalau kita bertindak, tindakan kita tindakan sesuai ajaran Tuhan. Perbuatan kita perbuatan sesuai dengan ajaran Tuhan. Maka nyatalah penertan Tuhan. Kalau kita disertai Tuhan dalam hidup kita, kita membawa dampak. Kita menjadi berkat di mana kita ada. Haleluya. Iya. Kenapa? Tindakan kita, tindakan sesuai dengan apa maunya Tuhan. Kalau Tuhan yang berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal itu. Dia bertindak, dipersembahkan. Apakah hidup Abraham setelah bertindak
menyerahkan anaknya. Sampai hari ini Abraham adalah bapa segala orang percaya. Haleluya. Berkat buat banyak orang. Makanya kita bertindak apa kata Tuhan. Udah, lakukan aja. Mari kita lakukan. Walaupun daging kita menderita. Saya percaya Abraham adalah manusia biasa seperti kita. Dia pasti menderita dagingnya. Tapi dia korbankan dagingnya untuk menuruti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Maka pastikan kalau kita korbankan keinginan kita demi untuk Tuhan, pasti kita menjadi berkat dimanapun kita ada. Amin untuk firman. Haleluya. Hosi bangoluau. Haleluya. Haleluya. Raptain de homa. Hosi bangolua. Saito poma awo. Sayunang mandauda. Hosi Rosi bangolu rotibu. Sekali lagi, Hosi Pangolu, Hosi Pangolua, Saito pot maawon, sayunang madauda, Hosian rohako, Rosi Pangolu rotibu. Dohomu darmi muria dia songon. Sama-sama kita bangkit berdiri. Iya tutu. Maka bersila kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Songonmu darmi muria. Sehalinai raptain dehoma Hosi pangolua Saito pot maawon Sai unang madauda Hosian rohaku Rosi pangolu rotibu Rosi pangolu rotibu. Buatlah kami menjadi anak kesayangan-Mu ya Tuhan. Maka dengan darah-Mu Kau sucikan kami. Dohomu darmi mulia. Iya songon hapat. Dengan iman katakan. Iya setutu. Iya setutu. Darmi muria iya songon hapa iya setutu iya setutu iya setutu dohomu darmi muria iya songon hapa dohomu darmi dohomu
Darmi mulia Ia songon sahalinai tahatao Loho Darmi mulia Ia songon hamas Haleluya. Terima kasih Tuhan, sebentar kami pulang. Mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami. Haleluya. Arahkan hatimu, terima berkat ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kami nantikan bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Haleluya. Shalom. Terlepas kuasa maut telah terhempas, nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Angkat tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Sorakan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kami percayalah langkah kaki kami tidak berhenti Tuhan. One more time, say. Langkah tangan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan tinggi namanya. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Nyanyian pujian mujizat terjadi. Serukan mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh.
sekali lagi katakan, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir